Setiap keluarga pasti menginginkan kebahagiaan. Anda ingin tahu rahasia keluarga bahagia? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar Anda dapat memahami dan mengetahui rahasia keluarga bahagia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silakan share video ini ke keluarga dan teman lainnya karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia dan menjaga hati. Salah satu faktor pemicu keributan atau pertengkaran di dalam keluarga adalah saling menyakiti antar anggota keluarga. Dan yang sering kali kita dengar di saat penyelesaian, katakan demikian, saya tidak bermaksud untuk menyakiti. Tetapi kenyataannya kita sudah menyakiti. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena masing-masing tidak menjaga hatinya untuk tetap bersih. Dan apabila hal itu terus terjadi dan kita tidak menyadarinya, bahkan tidak ada niat dari kita untuk memperbaikinya, maka akan terjadi hal-hal atau masalah-masalah yang jauh lebih besar. Mengapa kita harus menjaga hati? Sebab hati adalah pusat dari pikiran, hati adalah pusat dari perasaan, tetapi hati juga adalah pusat dari kehendak. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan dan kita lakukan, semua bersumber dari hati. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pun melanjutkan tentang masalah hati. Di dalam Amsal pasal 27 ayat 19 katakan demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Sahabat keluarga Damar, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bersama-sama betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Karena segala sesuatu bersumber dari hati. Makanya Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seringkali dunia mengajarkan kepada kita apa yang harus kita rawat, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita pelihara. Dan dunia katakan kita harus menjaga, kita harus merawat harta kita, kekayaan kita, dan sebagainya. Dan melupakan untuk menjaga hati. Padahal saya mau katakan, segala permasalahan yang terjadi, seringkali terjadi karena kita tidak menjaga hati. Keributan yang terjadi di antara suami istri, di antara orang tua dan anak, di antara kakak beradik, karena tidak menjaga hati. Padahal, seperti saya katakan tadi, hati itu adalah pusat dari segalanya. Hati adalah pusat dari pikiran, dari perasaan, tetapi juga dari kehendak. Betapa sentralnya dan pentingnya hati dalam kehidupan kita. Sahabat keluarga Damar, sesuatu dapat terjadi baik ataupun buruk, sangat ditentukan oleh hati. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita yang menyegarkan, yang menguatkan orang,
menguatkan istri kita, menguatkan suami, memberikan support kepada anak-anak karena hati kita bersih. Tetapi kalau perkataan kita hanya menyakiti pasangan kita, hanya menyakiti anak-anak kita, itu karena memang hati kita sedang kotor. Demikian juga di dalam pikiran. Dengan kita menjaga hati kita, di situ mengajarkan tentang kejujuran. Mana mungkin kita katakan, saya tidak punya maksud seperti itu. Mereka yang menjaga hatinya, dia akan berpikir dengan jernih, sehingga dia tidak akan membuat kesalahan. Dan kalau toh dia buat kesalahan, karena hatinya bersih, hatinya terus diproses menjadi bersih, dia akan mengakui kesalahan, dia akan meminta maaf. Sehingga saya mau katakan kepada seluruh sahabat keluarga Damar, rumah tanggamu akan berbahagia, rumah tanggamu akan harmonis kalau engkau menjaga hati. Apapun permasalahan, engkau mampu selesaikan karena hatimu bersih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat keluarga Damar, engkau ingin bahagia? Tidak ada jalan lain. Mari kita jaga hati kita. Suami jaga hatinya, istri jaga hatinya, anak-anak juga menjaga hati. Sama-sama kita saling menjaga hati, sehingga kita tidak akan saling menyakiti satu dengan yang lain. Saya selalu menekankan, mulailah dari rumah kita. Kalau di rumah kita, di keluarga kita, kita sudah mampu menjaga hati kita, kita sudah bisa saling support, kita saling menguatkan atau memberikan semangat kepada anggota keluarga kita, maka hal itu pun, semangat itu pun kita bisa bawa keluar. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, menjadi satu pertanyaan mungkin, Pak Pendeta, saya mau jaga hati saya, tetapi bagaimana caranya saya bisa menjaga hati saya? Untuk kita bisa menjaga hati kita, maka yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, berikanlah seluas-luasnya hati kita untuk diurus oleh firman Tuhan. Agar firman Tuhan mampu menerangi hati kita. Agar firman Tuhan mampu membasuh dan membersihkan hati kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup. Oleh karena itu, kalau kita mau supaya dapat menjaga hati kita, berikan waktumu seluas-luasnya kepada firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kuasa dari firman Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Sanggup untuk membersihkan hati kita yang kotor. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, inilah satu cara agar kita bisa menjaga hati kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan keterbatasan. Hanya firman Tuhan. Manakala kita memberi ruang yang seluas-luasnya untuk firman Tuhan menolong kita. Di saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ada satu tekad untuk kita mau melakukan firman Tuhan itu. Maka hati kita akan dibersihkan, hati kita akan dibasuh, hati kita akan dipulihkan, hati kita akan diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga perkataan kita, pikiran kita akan selaras dengan hati kita. Tidak ada dusta, tidak ada kemunafikan di situ. Sehingga kehidupan kita akan memancarkan kemuliaan Kristus dan kita bisa rasakan
Satu hubungan yang begitu mesra, satu hubungan yang begitu indah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, sehingga rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan sukacita. Rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Kita mau tinggal di rumah, kita mau menetap di rumah, kita mau cepat pulang kalau kita ada di luar dalam pekerjaan mungkin, anak-anak dalam studi mereka mau cepat pulang. Kenapa? Karena di rumah mereka menemukan arti dari kehidupan itu. Karena orang-orang yang ada di dalam rumah itu, mereka mampu menjaga hati. Sehingga saya mau katakan kepada sahabat keluarga damar, kalau engkau mau menjaga hatimu supaya terus bersih, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, maka berikanlah seluas-luasnya kepada firman Tuhan untuk menolongmu. Berikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Rajinlah untuk engkau merenung firman Tuhan, kemudian engkau lakukan di dalam hidupmu. Itu yang pertama, sahabat keluarga damar. Yang kedua, agar kita mampu menjaga hati kita, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk membebaskan kita dari setiap kepahitan dan pengalaman buruk yang menyakitkan kita. Dalam perjalanan ini ada begitu banyak pergesekan, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita yang menyakitkan kita. Kita tidak boleh membalas apa yang orang lakukan. Kita harus mengampuni mereka. Maka saya mau katakan kepada kita, agar tidak ada dendam, agar tidak ada iri hati, agar tidak ada kebencian, kita harus jaga hati kita. Maka saya mau katakan, mintalah pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita untuk kita meninggalkan semua kepahitan. Kita membuang semua kepahitan itu. Dan biarlah pengalaman-pengalaman yang buruk itu menjadi momentum yang baik bagi kita untuk kita terus maju. Kita belajar melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak lepas dari rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, bagi keluarga-keluargaku yang ingin bahagia, maka mari kita menjaga hati kita. Suami, engkau jaga hatimu. Istri, engkau jaga hatimu. Demikian juga anak-anak, jaga hatimu. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Inilah rahasia untuk kita mencapai keluarga yang bahagia yang diinginkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, share yang kami bagikan ini, boleh memberkati sahabat keluarga damar. Jagalah hatimu, sebab dari hati terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga damar. Shalom Aleichem.